sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kayayan. Kali ini kita akan belajar tentang simple present tense. Simple present tense itu paling dasar dan paling banyak digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, kuasai dulu simple present tense, baru yang lain. Langsung saja ke materi. Apa sih simple present tense itu? Dasarnya simple present tense itu digunakan hanya untuk dua. Yang pertama untuk general truth, yang kedua untuk daily activities. General truth itu kebenaran umum. Contohnya kebenaran umum itu dari dulu sampai sekarang tidak berubah, seperti itu saja. Misalkan the earth is round, dari dulu sampai sekarang bumi itu bulat. Misalkan, dan yang kedua untuk daily activities. Daily activities itu kegiatan sehari-hari yang kita biasa lakukan. Dan yang lainnya digunakan untuk apa saja? Sekarang kita bahas dari dasar, biar kita menguasai dan tidak salah menggunakan I am not dan I do not. Oke, kita lihat. Yang pertama akan kakak berikan bahas adalah verbal sentence, karena simple present tense yang harus dikuasai itu ada dua macam. Yang pertama verbal sentence dan yang kedua non-verbal atau ada yang bilang nominal. Nah, ini yang sering ketukar di pelajar bahasa Inggris. Yang dibahas verbal sentence dulu. Nanti yang nominal di video yang kedua ya. Verbal sentence itu adalah predikatnya ini kata kerja. Tonton dulu video saya tentang sentence, pasti lebih paham tentang ini ya. Predikatnya tentang predikatnya kata kerja. Ini namanya verbal sentence. Contohnya coba di sini, the earth is round, the earth rounds the sun. The earth is round, ini yang akan tidak kita bahas karena di sini ada is. Kenapa ada is kita tidak bahas? Karena ini masuk ke non verbal. Yang akan kita bahas adalah yang predikatnya adalah kata kerja. The earth rounds the sun. Bumi mengelilingi matahari. Nah, round mengelilingi ini kata kerja, berarti dia bisa langsung berfungsi sebagai predikat. Ini yang dinamakan dengan verbal sentence, gitu ya. Sekarang lihat ke sini, ke rumus yang positifnya dulu. Ya, positifnya misalkan I always go to the school. Kita ganti subjeknya ini dengan she. She always goes to the school. Ada bedanya? Ada. Kalau di sini go, di sini goes. Kenapa berbeda? Karena subjeknya pun berbeda. Untuk subjek atau kata ganti yang berfungsi sebagai subjek untuk orang ketiga tunggal itu orang yang dibicarakan, she, he, dan it. Kalau bertemu dengan kata kerja pertama, maka dia ditambah s atau is, ya. Yang ditambah dengan is ini, yang ditambah dengan is, kata kerjanya harus berakhir dengan o, x, ch, ss, y, dan sh. Coba kita teliti, misalkan go itu berakhir dengan o. X misalkan mix, my mom mixes, mencampur. My mom orang ketiga tunggal. Kata gantinya adalah she, maka di situ harus ditambah. Jadi gini, my mom ini berakhiran dengan x, maka ditambah is. Begitupun dengan y dan sh, gitu ya. Kalau yang di luar akhir kata kerja yang di luar akhirannya huruf-huruf ini, maka dia hanya ditambah s saja. Tapi ingat, hanya untuk subjek she, he, dan it. Untuk I, you, we, dan they tidak berlaku. Begitu ya. Lanjutkan ke yang kalimat negatif. Rumusnya subjek plus do dan does. Tambah, karena negatif menyangka berarti ditambah not. Kata kerjanya kata kerja bentuk pertama. Contohnya misalkan I do not go to the school. She does not go to the school. Kenapa di sini berubah does? Di sini do, aturannya adalah ini.
untuk membentuk kalimat negatif dan interrogatif, kita beracuan ke sini. Ayu Widey menggunakan do, she he it menggunakan does. Itu ada di materi auxiliary, tapi kita bahas lagi di sini ya. Nah, maka kalau di sini she, berarti di sini does. Begitu ya. Yang interrogatifnya do, does di awal, subject plus verb one plus object. Do you go to the school? Kalau memakai she berarti lagi-lagi kalau she pasangannya adalah does. Berarti di sini does she go to the school? Nah, materinya hanya itu saja. Ini yang verbal sentence yang harus kita kuasai, hanya sedikit tapi sering tertukar dengan non-verbal atau nominal sentence. Lagi-lagi untuk latihan lebih banyak lagi membedakan nominal dan verbal sentence, di sini ada simple present ya. Ini semuanya latihan, materinya saya berikan di channel saya. Kalian boleh mengerjakan latihannya biar lebih paham lagi. Kalau tidak paham, putar ulang lagi videonya, kerjakan baru latihannya di sini. Untuk mendapatkannya, seperti biasa kalian sudah tahu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.